music. Ya, selamat sonora pagi. Balik lagi bareng sama Grace Kantona. Dan seperti yang udah saya janjiin tadi ya, kalau pagi hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu warga Indonesia yang sekarang ini nggak sekarang ini, udah lama sebenarnya ya tinggal di Jepang. Dan kita kepo-kepoin aja, cari tahu gimana kondisi Jepang sekarang ini. Sudah ada Mbak Coceng. Aku manggilnya apa nih, Mbak? Halo, iya boleh, Coceng boleh, Coceng boleh, Rista boleh. Barista Coceng atau lebih sering dipanggil Mbak Coceng ya. Nah, anyway, Mbak Coceng ini salah satu warga Indonesia yang tinggal di Jepang udah berapa lama, Mbak? Aku ke Jepang itu tahun 2013, 7 tahun, udah 7 tahun di sini. Wow, itu emang menetap ya? Ikut suami. Kalau suamiku itu dari 2002. Jadi udah permanen residen di sini, tapi akunya belum. Oh, itu nanti kalau tunggu 10 tahun katanya baru dikasih. Oh gitu. Nah itu awalnya gimana Mbak kok bisa nyampe Jepang selain karena ngikut suami? Apa memang kerjanya di sana atau sempat kuliah di sana atau gimana? Suamiku yang kerjanya di sini dari awal gitu kan, terus yang ngikut. Aku tadinya kan di Semarang malah. Oh iya. Wah, di Semarang ya kan, di Semarang terus ngikut suami. Setelah itu aja nggak langsung, setelah nikah nggak langsung ngikut, 3 tahun dulu baru, kan ada prosesnya kan kalau mau ke sini kan harus bener. Proses visa, urus segala macam, lagi mau tinggal lama ya kan, jadi butuh waktu 3 tahun baru ke sini. Tapi kalau anak yang lahir di sini semua udah langsung dapat permanen. Langsung dapat permanen residen. Berarti yang dua kan, anakku kan 3, yang satu lahir di Indonesia, yang 2 di sini langsung dapat. Oh, tapi meritnya di Indonesia atau di Jepang? Apanya? Meritnya di Indonesia. Di Indonesia. Jadi di Indonesia dulu baru pindah ke sana gitu ya? Iya, baru pindah ke sini. Oke, berarti udah 7 tahun bener ya? 7 tahun. Akunya 7 tahun. Kalau suamiku ya udah dari 2002, berarti udah berapa tahun tuh. Kerja apa sih Mbak di Jepangnya? Kalau pertama ke sini suamiku malah di Honda perusahaan besar. Jadi dia dapat visa di Honda tuh cepet gitu loh. Dapat visa permanen dari Honda tuh cepet. Kalau sekarang kayaknya agak susah deh. Untuk masa sekarang tuh dapat visa permanen tuh nggak kayak dulu tahun 2005 ke bawah lah. Sekarang agak susah. Emang sih. Jadi ya dapatnya ya dari perusahaan besar itu, karena perusahaan besar jadi cepat gitu dapat visa permanennya. Tapi kewarganegaraan masih Indonesia ya? Masih Indonesia dong. Ya, mau pensiun di Indonesia. Dari sini lah, mau pulang. Bener. Tapi anyway, Mbak Coceng di kota mana nih di Jepang? Di Saitama di Toda. Saitama itu kalau yang sering nonton film Shinchan itu pasti tahu. Itu sama persis kata kotanya itu sama Shinchan, persis ya. Banget. Kalau sama Tokyo sama Osaka jauh nggak? Gimana ya, di sini tuh ada kayak style kotanya sendiri. Kalau Tokyo itu kan kayak semrawut gitu loh. Jalan. Iya benar. Oh, serius ya? Ini nih aku lagi di pinggir jendela, kelihatan nggak, agak kelihatan nggak? Nah gini, pokoknya kayak Shinchan gitu lah kalau pernah lihat Shinchan. Iya. Pokoknya aku di perbatasan Saitama Tokyo di kota Toda. Jadi kalau ke Tokyo itu naik kereta 30 menit lah. Jadi hitungannya deket sama Tokyo. Persis berbatas Saitama Tokyo. Oh, ternyata deket lah ya hitungannya kalau naik kereta. Tapi Mbak di Jepang tuh kan terkenalnya parkir mahal ya. Itu tadi kok seliwer banyak mobil sih, banyak orang yang punya kendaraan pribadi ya? Ini lagi pagi-pagi sih. Kalau misalnya orang kerja gitu rata-rata kalau nggak tiap hari memang nggak mobil. Cuma ini di garis bawahi ya, karena pandemi takut pada naik kereta. Oh iya, berarti sepi dong kereta dong. Jadi milih pribadi atau malah naik sepeda. Kalau berarti yang deket-deket malah naik sepeda. Pada takut naik kendaraan umum sekarang. Aku aja masih belum berani naik kereta bawa anak-anak, belum berani. Oh iya. Belum, masih gimana ya? Menjagalah. Iya. Menjaga, lebih baik menjaga kan? Bener. Nah, makanya. Oke. Nah, tapi terkait pandemi ini kan ya, kalau di Indonesia kan udah hampir kurang lebih 4 bulan
pada ini sih Mbak, pada work from home gitu kan, pada emang lagi PKM, bukan PSBB sih di sini sih, bukan lockdown juga PKM. Kalau di Jepang gimana tuh kabarnya selama Jepang pandemi itu ini? dari Februari loh, malah duluan kan di sini kan. Dari yang Februari itu kita itu sempat bahagianya itu kemarin tuh bulan akhir April. Pas naiknya Sampai ya. April tinggi banget. Itu nggak boleh kemana-mana sama sekali, ya bukan sama sekali, ya itu state of emergency itu tadi. State of emergency itu jadi kayak ya terserah gitu mau keluar, tapi kalau bisa dibatasin gitu. Oh berarti Jepang nggak work from home, cuman beberapa perusahaan aja yang bisa di work from home gitu ya. Nggak semua, suamiku aja nggak work from home kok. Oh iya? Cuman enggak, suamiku kan sekarang kayak di bagian apa ya, kertas, pabrik kertas yang kayak koran, majalah tuh yang masih gede-gede banget tuh dilipet gitu loh. Pokoknya kerja pakai mesin gitu lah sekarang lah. Bukan di Honda lagi sekarang. Jadi itu tuh kan nggak bisa berhenti tuh, karena majalah, koran tuh kan tiap hari produksi terus kan. Bener. Nah, yang pokoknya yang setiap hari produksi itu nggak bakalan bisa WFH kan di sini. Jadi tapi kurangin jamnya. Jam kerjanya dikurangin, jadi nggak ada lembur. Nggak ada lembur, tapi nggak WFH juga, tetap masuk biasa ya. Oke. Makanya, jadi tapi ya hitungannya jadinya sepi gitu kan. Jadi nggak ada, kalau lembur kan mungkin bisa gimana, lumayan gitu kan ya dapatannya. Kalau ini jadinya sepi. Semua. Jadi ini yang kedua, ini kan kemarin Tokyo itu naik lagi. Sehari 200 orang. Waduh. Tapi kayaknya yang kali ini nggak state of emergency lagi, karena perekonomian di sini udah kelihatan terpuruk gitu loh. Jadi nggak akan menutup lagi kayaknya. Kalau dulu kan sampai Disneyland, Disney, semua ditutup kan. Sekarang udah dibuka lagi. Nah setelah tempat wisata itu dibuka, jadi naik lagi gitu loh. Iya sih, sama sih ya Indonesia kan? Juga sama ya aja. Kan? Makanya, jadi mau gimana lagi? Cuman ya nggak bisa ditutup lagi gitu. Iya, benar-benar. Pemerintah kayaknya kemarin di Jepang itu hebatnya itu per orang dibantu. Per orang ya, bukan per kepala keluarga ya? Bukan per keluarga, jadi aku 5 orang. Jadi satu orangnya itu kena 100.000 yen, sekitar 10 juta lebih ya. Satu orang? Ya, wow. Berlima hitung sendirilah. Wow. Tapi ya kalau itu aku belum, itu seluruh penduduk Jepang termasuk aku yang tinggal di sini loh. Wow. Yang terdaftar di kelurahan lah istilahnya gitu, yang punya KTP. Ya tapi kalau misalnya dibandingin sama sama living cost-nya di Jepang juga. Nah ya itu mah cuma 2 minggu udah habis. 2 minggu juga habis. Ya sekarang kalau kerja kayak Ariba itu namanya part time ya. Part time di 7-Eleven atau gimana gitu, kayak di minimarket gitu, itu seharinya aja bisa dapat 1 juta sehari. Itu salah satu yang dulu gue pengen banget ke Jepang tuh gara-gara itu yang orang Indonesia sangat kejar banget ke Jepang itu, karena satu harinya bisa dapat 1 juta. Tapi ya itu kalau dibawa ke supermarket ya sama aja habis. Buat naik kereta aja buat seminggu paling habis ya Mbak ya. Di sini tuh yang paling mahal itu emang transportasi sama makanan malah justru. Kalau barang enggak malah. Oh iya. Misalnya kita tuh makan sekeluarga gitu ya, makannya Kiniko gitu ya. Makannya Kiniko itu sekali makan tuh bisa dapat sepatu Onitsuka Tiger. Oh my god. Nah iya, pilih mana coba? Pilih makan di rumah aja beli sepatu, apa makan di luar ya beli sepatu? Iya sih, bener sih. Kalau emang ya kan? Living cost-nya Jepang itu emang salah satu yang tertinggi. Kalau barang-barang sih apa aja bisa dibeli. Bener, harga berapa aja kedapat gitu loh. Bener. Nah, Mbak, tapi tuh selama pandemi ini berarti dari Februari sampai hari ini juga masih state emergency. Sampai ini terakhir kemarin hari Minggu ini lonjakan itu yang 200 ke atas di Tokyo itu. Itu katanya dari aku lihat di berita sih malah dari kehidupan malam.
Nah iya. Nah, itu Itu udah dibuka waktunya lagi ya itu Mbak di berarti ya? kehidupan malam. Ditutup malah. Katanya mau ditutup yang mulai hari ini kayaknya yang Hmm. bar-bar yang malam yang Mm-mm. yang kayak bar-bar ya namanya bar yang buat Mm-mm. nongkrong-nongkrong minum-minum tuh Mm-mm. ditutup lagi. Kalau yang mall tempat wisata enggak. Pokoknya yang pusatnya di kehidupan malam yang dicek gitu. Iya Jadi sih. ditutup lagi itu. Oh Mungkin ditutup. kalau sebagian nutup kayak gitu mungkin nggak terlalu rugi lah ya. Bener bener bener. Nah, tapi kalau untuk kehidupan sehari-harinya Mbak misalnya kayak sama lingkungan sekitar, terus sama tetangga gitu kan, sama kanan kirinya itu daerah sekitar sepi juga nggak? Atau sama aja kayak hari-hari Iya, biasa? iya. Lebih ke individual sih kalau yang orang mudanya ya. Aku lebih Hmm. bergaulnya sama ibu-ibu, teman-temannya anakku, ibu-ibu TK gitu. Jadi, Tapi kalau kalau sekolah? TK kan tiap hari harus diantar. Mm-mm. Kalau SD kan berangkat sendiri di sini. Cuman sekarang itu udah normal lagi dari awal bulan Juni itu normal. Normal awal bulan Juni tuh masih shift-shiftan sekolahnya ya. Oh, Pertama kali sekolah tuh masih shift-shiftan. Sekolah tuh sehari cuma 2 jam 3 jam. itu dari awal Juni. Ganti-gantian. Waktu social distancing baru nyoba pertama Mm-mm. normal tuh lah. Berarti Nah nggak ada sekarang libur udah dong? full. Enggak, liburnya cuma dari anakku tuh dari Maret sampai Maret, April, Mei, Juni, April, 3 bulan doang. 3 bulan Juni ya? awal udah masuk semua, cuman diterapin shift-shiftan, satu Hmm. kelas cuma boleh 10 sampai 15 orang. Mm-mm. Terus setelah mungkin normal, maksudnya nggak ada anak-anaknya nggak ada yang sakit. Mm-mm. Itu tuh tiap hari harus cek Ah, suhu tubuh 37,5, nggak usah masuk sekolah. nggak boleh ya? Anakku kemarin sempat segitu, Mm-mm. libur 2 hari, harus diliburin sendiri gitu loh. Oh, iya, iya, Jadi iya. kalau misalnya 37,5 udah langsung nggak usah, udah sekolah udah ini suhu anakku 37,5 udah libur dulu gitu, istirahat dulu. Aduh namanya apa lupa, ada istilahnya itu. Jadi meliburkan diri gitu loh. Jadi harus gitu. Di sini semua di tempat kerja juga gitu. Oke. Nah, Kalau kalau 37,5 nggak usah masuk gitu. kalau 37,5 nggak boleh gitu ya? Nah, Nggak boleh. Meskipun itu masih sehat, masih riang, tapi kan itu kan termasuknya pokoknya termasuknya di situ anget kalau di sini lah. bener Pokoknya bener. tuh, pokoknya mendingan istirahat gitu. Oke. Nah, Mbak, tapi kalau untuk protokol kesehatannya di sana sama nggak sih sama kayak mungkin di Indonesia gitu kayak dikasih cuci tangan, terus cek suhu tubuh itu tadi Kayaknya masker. kalau di sini lebih daripada di Indonesia ya. Di sini Heeh. lingkungannya udah bersih dari awal ya. Emang Iya udah kan? bawaannya. Kayaknya menurutku sih yang bikin agak banyak orang Jepang yang nggak kena gitu ya. Mm-mm. Yang maksudnya nggak sampai yang bludak, sampai kesehatannya sampai perawatnya sampai nangis gitu, nggak ada di sini. Iya nggak ada, benar. Rumah sakit tuh nggak sampai bludak. Jadi itu mungkin karena lingkungannya bersih, terus juga masker ini kita udah kayak tradisi. Orang Jepang tuh emang sebelum pandemi itu kalau flu, anakku itu dari kecil kalau flu harus pakai masker, nggak boleh nularin ke temennya gitu loh. Emang udah gaya hidup sih ya soalnya ya. Iya udah tradisinya orang Jepang tuh masker itu. Jadi kita itu nggak ada lepas masker. Anakku yang kecil pun kadang-kadang kan anak kecil kan nggak kuat ya. Di Indonesia pasti nggak betah kan. Sumu katanya. Nah kalau di sini anakku ya harus di sekolah ini harus pakai masker. Di dalam ruangan Nggak pun boleh. juga ya. Dan ini kan udah masuk musim panas, kasihan kan. Sekarang tambah lagi, sekarang bukan cuman flu atau gimana, sekarang sakit kulit malah jadinya di orang-orang. Karena mungkin kita anak-anak ketutup gini ya, terusan di sekolah. Selama di anakku sekolah tuh dari jam 8 sampai jam 3 yang SD. Kan ketutup terus, jadi kayak keringat buntet ya. Oh iya, orang Jawa bilangnya apa sih keringat buntet? Ya. Jadi sama dari SD-nya itu diperiksa semua, itu dikasih salep gitu-gitu, salep sama obat alergi ini, obat minum alergi biar nggak beruntusan itu tadi. Kalau orang dewasa kan jerawatan beruntusan gitu kan, kalau anak kecil. Kalau orang dewasa kan tapi kan bisa jaga loh, maksudnya kalau lepas-lepas gini kan bisa ya, gitu ya, maksudnya bisa. Kalau anak kecil kan anak SD kelas 1 kan belum bisa ya. Benar. Lepas. BTW Mbak Cacang ini anaknya udah 3 kan ya? Itu usia 3. berapa aja tuh Mbak?
Kalau yang nomor 1 itu 10 tahun kelas 5. Yang nomor 2 kelas 1 SD. SD-nya bareng, berangkatnya bareng, pulangnya beda. Tapi yang kelas 5 kan udah lebih sore ya. Itu berangkat sendiri, pulang sendiri. Mau hujan, mau panas, mau salju, nggak diantar. Oh ya? Kalau di sini gitu, karena SD-nya itu dipilihin sama pemerintah daerah, nggak boleh pilih sendiri. Jadi yang terdekat dengan rumah. Karena di sini kan sekolahnya semua bagus ya kan. Jadi merata gitu. Merata pendidikannya. Berarti antar jemput ya dari sekolah ya, emang antar jemput tiap hari? TK yang antar jemput. Oh. Yang TK, yang TK. paling kecil, yang masih 4 tahun itu kalau TK di sini harus antar jemput, kalau nggak naik bis kan. Terus karena kadang antar jemputnya juga terus ibunya atau bapaknya nggak boleh, misalnya mau dijemput omnya gitu nggak dikasih. Nggak dikasih. Oke. Harus ibu bapaknya. Nah terus kan Mbak ini punya anak 3, masih ya under 10 tahun semua, kan masih rawan juga gitu loh yang namanya kena penyakit. Nah apalagi selama pandemi ini, kalau dari Mbak Coceng sendiri tipsnya buat mencegah dan menjaga anak-anaknya gimana? Masker ya nomor 1 ya. Ini wajib juga di sekolah masker. Yang diwajibkan di sekolah itu bawa masker, terus tisu. Tisu itu wajib, tisu sama sapu tangan. Kalau sapu tangan udah dari dulu, kalau tisu juga sebenarnya udah dari dulu, tapi sekarang lebih harus bawa tisu banget gitu. Terus cuci tangan kan udah otomatis. Kalau anak Jepang tuh mau makan di sekolah itu sesudah, katanya anakku tuh sebelum makan, sudah makan, habis bersih-bersih sama mau ke toilet, habis dari toilet tuh harus cuci tangan kalau di sekolah. Terus ini kalau dari aku sendiri ya, pulang sekolah itu anakku tuh tak biur keramasin semua. Disuruh mandi langsung ya? Iya, pulang sekolah itu pokoknya itu juga anjuran dari gurunya sih. Jadi pulang sekolah dimandiin gitu. Kan kita nggak tahu kan dia habis megang apa gitu. Bener. Jadi kalau di Indonesia pun kalau bisa ya, kalau baru pulang dari pasar atau dari mana, pulang ke rumah mandi. Iya benar. Satunya itu sih. Bener yang sih. Yang bisa membersihkan ya kan. Aku keramasin tangan kan, terus cuci tangan itu aja sih sebenarnya, kebersihan sama imunnya. Nah itu kalau imunnya dari dalam tubuhnya ditambahin vitamin gitu juga. Di sini kan kalau aku tuh lebih seneng malah makan di sekolah daripada aku masak sendiri. Kalau di sekolah udah jelas gizinya loh. Ya kan kalau aku muslim ya, karena jadi menunya tuh kadang ada yang babi, jadi daging babi ya. Jadi kalau pas daging babi tuh aku harus bawa bento sendiri, bawa sangu sendiri, bekal sendiri. Itu hampir tiap hari. Jadi aku bawain lauk sendiri. Jadi yang ada babinya, misalnya lauknya sayurnya ada babinya, aku bawain gantinya gitu loh. Kalau nasi segala itu memang udah dari sekolah. Gantinya yang lauk ini loh. Iya biasanya emang buat jaga-jaga lah ya, bawa ya. Ya itu kalau imun tuh itu sama ini apa namanya, aku sering minum si lemon ya. Apa ya kalau di Indonesia si lemon ya? Lemon itu loh yang vitamin C itu loh. Oh ya, yang minuman lemon itu ya. Pokoknya yang dijaga itu kalau COVID ini tuh yang dijaga itu tenggorokan, jangan sampai nelennya sakit. Karena katanya orang-orang Jepang ini tuh masuknya dari tenggorokan, hanya dari tenggorokan loh itu. Virus itu masuknya hanya dari tenggorokan, jadi yang harus dijaga itu benar-benar tenggorokannya itu. Apalagi sekarang musim panas, maunya minum es terus. Iya bener di Indonesia sih. Iya makanya nggak kasih, paling sehari cuma sekali aja. Pokoknya kalau batuk itu udah sekarang yang ditakutin batuk. Iya bener, batuk pilek lah ya itu yang paling. Terus nah itu terus kalau di sini juga kalau udah kelihatan rame banget gitu ya, misalnya tempat supermarket rame gitu, sama pihak supermarket itu kayak di stop gitu loh, tunggu di luar dulu. Antri gitu loh ya, antri di luar. Jadi yang kalau di dalamnya udah selesai baru berikutnya masuk. Pokoknya jangan sampai umpekan
Kalau aku lihat di Indonesia masih suka empuk-empuk ya. Ih, banget Nah, banget. itu yang bikin cepet sebar itu sama ventilasinya tuh buruk. Kalau di supermarket kan kita nggak, ventilasinya nggak ada kan. Iya, karena AC Jadi kan ya, mungkin mikirnya ya. nah Mm-mm. katanya kan karena mungkin itu bisa menular dari droplets ini dari Mm-mm. ya, Mm-mm. itu jadi bisa katanya airborne gitu, Iya, bisa bener-bener. lewat udara Bener. Apalagi kalau satu ruangan penyebarannya. tutup gitu kan ya, terus AC Nah banyak iya, orang itu tuh yang itu di sih. sini yang di protokol kesehatannya sini tuh gini, kalau mau ke supermarket itu kalau misalnya terlalu rame Mm-mm. udah langsung ditegur gitu loh, langsung dari pihak supermarket. Jadi Ah, kita sama semua memang gimana ya, harus kita kerja sama semua karena kita bener-bener. nggak bisa new normal ya kan. Bener-bener banget, bener. Jadi semua sampai kereta itu di Jepang itu baru kali ini aku naik kereta kemarin tuh Mm-mm. hari 2 minggu yang lalu, naik kereta jendelanya dibuka, biasanya kan nggak pernah. Tahu dong sepanjang jalan masuk itu. Angin Ini kenceng musim banget. panas ya, kalau musim dingin apa kabar? Iya, bener. Makanya jadi Oh. bis kereta itu buka jendelanya sekarang. Supaya nggak Jadi terlalu lembab di dalam juga gitu ya. iya, pokoknya sirkulasi udara gitu, sirkulasi udara, kebersihan sama ini yang harus benar-benar dijaga banget kalau sekarang ini. Tapi sebenarnya Terus kalau ini kalau orang Jepang bilang ini kenapa kita nggak rapid test? Kita kan Mm-mm. tidak ada rapid test. nggak ada, Mbak. Cuma Terus yang taunya bergejala aja yang dites. ini. Yang pokoknya yang cuman yang tenggorokan dan yang panas tinggi aja yang dicek. Kalau yang nggak ada rapid test. Soalnya kata Jepang itu ternyata bisa sembuh alami 80% kalau di rumah aja. Jadi dia isolasi mandiri, karantina mandiri, Isolasi itu mandiri bisa sembuh sendiri. Itu sembuh 80% penelitian orang Jepang. Tapi ya harus disiplin sih ya, Mbak ya. Alami. Harus balik Ini lagi ya. jangan takutnya kan kita kan misalnya aku sama kamu gitu. Gejalanya lain loh. Mungkin lebih parah aku atau lebih parah kamu gitu. Ya kan? Makanya itu kalau isolasi mandiri di rumah kan nggak kena yang lain gitu kan. Nah itu 80% bisa. Mungkin di sini juga obat flu-nya juga katanya bisa agak ngaruh. Obat di sini loh. Berarti memang Terus, yang dites itu memang yang bergejala doang ya. Bergejala doang. Ini aku pernah lihat postingan temanku di sini. Ada yang ya gejala kayak gitu, panas tinggi, udah takut kan ya zaman-zaman sekarang, panas tinggi, tenggorokan sakit, udah kayak mau pingsan aja gitu. Dia telepon rumah sakit, ceritain gejalanya kayak gitu, terus disuruh ke rumah sakit pun nggak boleh turun dari rumah sakit, jadi dia tunggu di mobil, nanti tim yang datang. Sampai gitu. segitunya jadi ya? dia nggak nyebar, iya dipikirin loh, jadi nggak nyebar ke yang lain kalau misalnya dia benar-benar positif loh. Jadi dia harus tunggu di parkiran, nanti tim yang datang ngecek dia di mobil. Jadi ngeceknya di mobil, bukan di dalam rumah sakit. Ini rumah sakit kecil di daerah loh. Karena takut yang lain kalau dia turun, itu rumah sakit kan, ya namanya rumah sakit kan orang tempatnya orang sakit, ya kan? Bener. Makanya, jadi dia nggak boleh turun. Jadi dia tuh di tesnya tuh di dalam mobilnya sendiri, diceknya semua, diambil darah gitu, di tesnya itu di dalam mobil, terus dia suruh pulang, salah. Nanti dikabarin gitu ya? Dulu nanti kita telepon, ternyata pas ditelepon dia nggak apa-apa, udah. Dia lega loh. Dia lega. Oke. Katanya aku itu kalau misalnya nanti dia kena, yang jemput ambulan gitu loh. Jadi memang tapi justru ternyata dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ya udah gitu, di rumah aja, tetap di rumah aja ya, tapi itu ya. di kota kecil penanganannya gitu di sini. Jadi nggak boleh turun yang kayaknya bagus gitu ya. Keren bisa banget. dicontoh gitu loh. Jadi nggak sebar kemana-mana gitu. Bener. Walaupun dia kena gitu. Justru didatengin. Meminimalisir banget di sini, memang manajemen penanggulangan bencananya top banget memang di sini. Ih, keren sih emang sih kalau denger-denger ya. Apalagi tuh jangannya per orang, bukan berkakak, per orang. Per orang itu juga belum lagi dikasih uang susu lah segala macam. Katanya dikasih makanan vitamin juga ya, Mbak ya? Kalau di sekolah iya pasti. Di sekolah itu bukan minum, kalau makan tuh nggak minum air putih, minumnya susu malah.
Keren banget. Kalau di kita kan aneh ya, makan nasi mas minumnya susu. Iya, Kalau di bener. sini minumnya susu. Minumnya susu ya malahan ya karena gizinya. Susu makanya. Heeh, bener. Mbak, ini kan karena waktunya udah mepet banget. Ih, nggak kerasa tuh. Iya. Asik banget. Boleh Nggak dong. kerasa ya. Boleh ini dong mungkin apa ya kayak himbauan mungkin dari Mbak Coceng kan ada di sana nih. Mungkin ada sedikit banyak hal yang berbeda gitu. Nah, kalau dari Mbak Coceng sendiri tips buat sahabat Sonora buat menghadapi pandemi ini gimana tuh? Nah, kalau buat sahabat Sonora itu mendingan kalau sekarang itu ya kalau nggak penting banget nggak usah keluar deh. Benar. Kita mendingan ngurus diri kita sendiri, nggak usah ngurusin orang. Bener. Orang mungkin kayak kan ngurusin diri kita dan keluarga kita sendiri. Mm-mm. Kayak di sini kan gitu, ngurusin diri kita sendiri dan keluarga sendiri Mm-mm. daripada ngurusin orang yang jalan-jalan mau kita omongin sampai memble juga bakalan ya kan. Bener mah, bener banget. Makanya terus juga itu masker ini harus ya, Mm-mm. harus banget. Mm-mm. Jangan sampai masalahnya kalau kita yang takutnya kita yang menularkan Mm-mm. atau kita yang kena orang kan kita nggak tahu ya masker, Benar. cuci tangan aku aja sampai tangannya keriput cuci tangan. Dan kalau bisa kalau habis pergi dari tempat keramaian pulang mandi langsung. Gitu lah Mandi pokoknya. tamas langsung. Yang Ganti paling baju. ganti baju, mandi. Kalau jaket tuh kalau waktu musim kemarin yang masih agak dingin itu jaketnya digantung. Nah itu aja deh. Pokoknya kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Bener, itu yang paling penting. Kalau nggak penting-penting banget, gak usah keluar, gak usah nongkrong, gak usah piknik. Tolong banget, ini belum kelar COVID-nya. Aduh. Makanya kalaupun itu mau pengen misalnya sekali-kali lah ya mungkin pengen ke makan di luar atau gimana, dilihat itunya kondisinya. Kalau Bener. ramai mendingan dibawa pulang. Bener. Kalau nggak ada orang baru. Bener Gitu bener deh. tuh, bener banget tuh. Oke, thank you so much ya Mbak Coceng ya. Di sana berarti jam berapa nih sekarang? Jam 10 ya? Di sana ya? Iya nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Yaudah, nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Pulang dong ke Indonesia Iya. kalau udah kondusif. Iya. Iya. Iya, kalau kemarin baru mudik sekarang nggak tahu bisa kapan lagi. Iya Tutup udah. negaranya. Pokoknya sehat-sehat lah Mbak di sana ya. Salam buat suami, Iya, buat sama-sama anak-anak ya, juga sehat-sehat ya. juga di Thank you ya Mbak sana. Coceng ya. Iya, Dah. kapan-kapan ketemu lagi ya. Yoi. Ya. Salam semua. Ya, bye-bye. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.